Musim Formula One 2025 kembali memanas setelah dua pembalap McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, resmi didiskualifikasi dari hasil Grand Prix Las Vegas. Padahal keduanya tampil sangat baik, Norris finish di P2 dan Piastri di P4. Namun, semua berubah setelah pemeriksaan teknis FIA menemukan pelanggaran pada bagian bawah mobil McLaren, tepatnya pada komponen yang disebut pelang atau skid block. Kejadian ini berawal dari pemeriksaan rutin pasca balapan ketika FIA mengukur ketebalan pelang di beberapa area bawah mobil. Dalam regulasi teknis F1, pelang harus memiliki ketebalan minimum 9 mm setelah balapan, karena ukuran awalnya adalah 10 mm dan hanya boleh mengalami keausan maksimal 1 mm. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelang kedua mobil McLaren aus melebihi batas tersebut. Tidak peduli seberapa tipis pelanggarannya, aturan tetap aturan. Pelanggaran ketebalan pelang adalah pelanggaran teknis langsung dan hukumannya adalah diskualifikasi. Sirkuit Las Vegas yang bergelombang, curb yang tinggi serta perubahan suhu sepanjang akhir pekan sedang disorot sebagai faktor yang memperumit pengaturan mobil. McLaren menyebut adanya porpoising tak terduga serta sesi latihan yang terbatas sebagai salah satu penyebab setup mobil mereka menjadi terlalu agresif. Namun, fakta bahwa tidak ada satupun tim lain yang mengalami pelanggaran serupa memperkuat anggapan bahwa kesalahan utama berasal dari keputusan internal McLaren sendiri. Mobil mereka terlalu rendah, terlalu sering menyentuh permukaan lintasan, dan pada akhirnya melampaui toleransi keausan yang diizinkan regulasi. Dampaknya sangat besar, lebih besar dari sekedar dua hasil balapan yang hilang. Lando Norris sebelumnya memimpin klasemen pembalap dengan cukup nyaman, disusul rekan satu timnya, Oscar Piastri. Tetapi setelah diskualifikasi ini, selisih poin berubah secara dramatis. Max Verstappen yang sebelumnya terlihat tertinggal, kini kembali masuk dalam perebutan gelar, hanya terpaut puluhan poin dengan dua balapan tersisa. Piastri pun kini berada pada posisi yang sama dengan Verstappen, membuat perebutan gelar menjadi tiga arah dan sangat terbuka. Dengan tersisanya sprint weekend di Qatar serta final dramatis Abu Dhabi, seluruh dinamika kejuaraan kini kembali hidup. McLaren sendiri langsung meminta maaf secara terbuka kepada Norris, Piastri, sponsor, dan terutama para penggemar. Tim menyampaikan bahwa mereka akan melakukan investigasi internal mendalam untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada setup mobil mereka. McLaren menekankan bahwa ini bukan masalah kecurangan, melainkan konsekuensi dari keputusan setup yang terlalu agresif dan kombinasi kondisi lintasan yang ekstrim. Norris mengaku kecewa, tetapi tetap fokus ke balapan berikutnya. Baginya, segala bentuk protes tidak akan mengubah keputusan, sehingga fokus penuh diarahkan pada dua balapan terakhir musim ini. FIA di sisi lain menegaskan bahwa aturan teknis adalah hal mutlak. Meski kondisi lintasan sulit dan beberapa tim mengeluhkan permukaan yang tidak rata, mengizinkan pengecualian akan membuka pintu bagi kekacauan regulasi. Mereka menegaskan bahwa toleransi teknis tidak bisa dinegosiasikan. Melanggar 1 mm saja tetap merupakan pelanggaran yang berdampak pada performa mobil. Insiden ini menjadi pengingat bagi semua tim bahwa dalam Formula One, margin kesalahan sangat kecil. Keputusan setup yang terlalu berani bisa menghasilkan kecepatan lebih, tetapi juga beresiko tinggi jika tidak dihitung dengan sangat presisi. Bagi McLaren, ini adalah tamparan keras dalam momen krusial. Bagi para rival, ini membuka peluang baru yang mungkin mereka tidak perkirakan. Dan bagi para penggemar, ini menjadi drama tambahan yang membuat musim 2025 menjadi salah satu musim paling tak terduga dalam sejarah modern F1. Dengan dua seri tersisa dan persaingan gelar yang kembali membara, kisah ini belum akhir. Apa yang terjadi di Qatar dan Abu Dhabi bisa mengubah arah karir, sejarah tim, dan jalannya kejuaraan dunia. Satu hal yang pasti, insiden pelan McLaren di Las Vegas akan dikenang sebagai salah satu titik balik besar musim ini. Bagaimana pendapat kalian? Komen di kolom komentar ya bro, dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami untuk kabar terbaru F1 lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan.